Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah lini masa seleksi guru SMP 3K yang terbaru. Jadi kami dapatkan informasi dari Panselnas bahwa dari lini masa yang sudah ditetapkan pada Juni ini nanti adalah pendaftaran untuk calon peserta seleksi guru SMP 3K. Kemudian ada seleksi administrasi, dan pada Juli itu masa sangga di bulan Juni. Kemudian di bulan Agustus ini adalah seleksi yang tahap 1. Kemudian diharapkan pada bulan September 2021 sudah ada perankingan, pengumuman masa sangga serta pemberkasan untuk lulus ujian pertama sampai daftar ulang serta pemilihan informasi bagi yang tidak lulus pada ujian kedua. Kemudian pada bulan Oktober 2021 itu adalah seleksi ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian sama di bulan November harapannya adalah sudah sampai pada pemberkasan yang bagi yang lulus, dan bulan Desember itu adalah seleksi kesempatan ketiga 21 serta surat edaran dari Dijen GPK terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan jabatan kerja. Maksud kami memaparkan ini adalah bahwa kami sudah berusaha mengidentifikasi mendaftarkan ijazah para calon guru SMP 3K itu agar mereka semua terpenuhi dari kualifikasinya. Dan ini sudah kami perbaharui dalam surat edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dikhususkan untuk seleksi guru SMP 3K. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan, tertayang adalah jumlah formasi terakhir adalah 516.000. Ini kami masih menyesuaikan dengan data yang kami peroleh 4 hari yang lalu, sejumlah 516.172. Mungkin nanti dari Kemenpan RB bisa kami akan menyesuaikan data terbaru dari Kemenpan RB terkait dengan jumlah formasi ini. Dan ini memang pekerja besar buat kami Kemendikbud khususnya dan Panselnas, karena jumlah 516.972 itu adalah formasi terbesar pada dalam sejarah perekrutan di ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data terakhir Bapak Ibu terkait dengan formasi yang tadi saya sebut adalah 516.972 di kolom sebelah di tabel sebelah kanan ini. Berdasarkan provinsi, ini adalah jumlah usulannya, dan yang warna kuning itu adalah sisa kuota yang tidak diusulkan oleh masing-masing. Dan ini terkait dengan kalau yang ini tadi adalah seluruh guru, sedangkan ini adalah untuk guru agama, Bapak Ibu. Jadi kalau guru agama saat ini formasi usulannya adalah 20.441. Itu sebenarnya baru 8,4% usulan formasi dari kekurangan guru agama sejumlah 242.345 tersebar seluruh Indonesia berdasarkan perhitungan kebutuhan guru, rasio guru dan siswa menurut perhitungan Kemendikbud. Jadi masih jauh sekali dari pemenuhan kebutuhan khusus untuk guru agama. Ini adalah rincian usulan untuk setiap agama. Dan Bapak Ibu, ini adalah data pemerintah daerah yang tidak mengajukan bulan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fitri terkait majukan. Dan data yang kami peroleh ini adalah ada 11 di 11 provinsi dan di 11 kabupaten yang tidak mengajukan formasi sama sekali. Sementara dari 11 itu tersebut formasi kekurangan gurunya sebenarnya adalah 6.116. Dan mungkin Pak Ari mungkin ada data yang lebih update dari ini, mungkin nanti di kesempatan berikutnya Pak Karmo Pak Ari bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Dan ini terkait dengan alur proses pendaftarannya saat ini, bahwa pendaftaran mereka semua melalui akun SSI ASN BKN, melalui NIK dengan yang sinkron dengan dan kami akan melakukan verifikasi yang tadi seperti yang lini masa yang sebelumnya sudah saya paparkan. Ini mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan potensi peserta,
saat ini dari data yang ada sebenarnya 231.758 atau 4% itu sudah ada formasi yang tersedia. Dan yang diperebutkan oleh seluruhnya mulai seleksi kedua itu 285.214 atau 55%. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang paparan ini, kami siap menjawab untuk meningkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan verbal kualifikasi saat ini. Kalau tadi saya sampaikan dari 852.137 yang tidak melakukan verbal tentang ijazahnya, itu 53%. Yang tidak melakukan verbal itu didominasi oleh guru dari sekolah swasta. Jadi 81%-nya atau 688.883 guru honorer atau guru non PNS yang di sekolah swasta tidak melakukan verbal. Tapi meskipun tidak melakukan verbal, nanti tetap bisa mengikuti jika memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 kriteria itu tetap bisa mengikuti seleksi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah 4 kriteria yang bisa mengikuti atau mendaftar dan mengikuti seleksi guru SMP 3K. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, yang kedua guru THK 2 yang terdaftar di sistemnya PKN, kemudian guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan BPG. Kemudian jika belum verbal, mereka tetap harus melakukan verbal kualifikasi S1 pada lembaga Infogetika. Jika sudah verbal, mereka langsung bisa melakukan pemilihan formasi, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan di sini akan mengikuti tes. Jadi yang individu nomor 1 dan 2 itu bisa mengikuti tes pada tes pertama. Jadi untuk tes pertama ini adalah untuk guru existing linear yang tidak dapat diisi oleh peserta lain. Ini yang hanya untuk afirmasi untuk guru honorer di sekolah negeri. Kemudian sisa formasi yang tidak terdapat guru honorer di sekolah negeri atau guru non dan PNS di sekolah negeri dapat dipilih oleh peserta lain dari sekolah lain dalam satu daerah kewenangan. Sedangkan untuk tes kedua itu semuanya, jadi untuk kriteria 1, 2, 3, 4 itu bisa memilih, sudah mulai bisa mengikuti kompetisi ini di tes kedua dan seterusnya. Jadi tes ketiga seluruh peserta dapat melamar. Kemudian jika masih tersedia formasi kosong, ini nanti Pak Ari yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Bisa sampai setelah tes ketiga formasi masih belum terisi, dapat melakukan optimalisasi formasi tersebut berdasarkan ranking penilaian yang sudah lulus. Dan ditentukan ranking penilaian sekolah penempatannya berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh